Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga saat ini. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah yang kita nantikan di akhir nanti. Kami dari kelas MPI 2 Manajemen Pendidikan Islam tahun 2022 akan berdiskusi mengenai materi filsafat ilmu yang judulnya Perbandingan Ilmu dan Pengetahuan. Sebelum kami memulai diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salniati Nasution. Saya Rahmatun Nisa. Saya Eka Setia. Baiklah, sebelum kami memulai diskusi kami, alangkah baiknya kami membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami membuka diskusi kami dengan mengawali pertanyaan dari saudari Rahmatun Nisa. Dalam ilmu filsafat, mengapa tidak semua ilmu pengetahuan itu dapat disebut sebagai ilmu? Baik, saya akan menjawab. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Artinya, tidak semua pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu. Namun, hanya pengetahuan-pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah sajalah yang dapat disebut sebagai ilmu. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama empiris dan rasional. Suatu pengetahuan dapat disebut sebagai suatu ilmu jika dia dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya baik secara a priori maupun empiris. Yang kedua, sistematik. Susunan pengetahuan ilmiah dan cara-cara pengetahuan. Jadi bagaimana cara membedakan pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Artinya, tidak semua pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu, namun hanya pengetahuan-pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah sajalah yang dapat disebut sebagai ilmu. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama empiris dan rasional. Suatu pengetahuan dapat disebut sebagai suatu ilmu jika dia dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya baik secara a priori maupun empiris. Yang kedua yaitu sistematik. Susunan pengetahuan ilmiah dan cara-cara pemerolehan pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu sistem yang bersifat utuh. Penyusunan bagian-bagian pengetahuan ilmiah menurut satu sistem yang utuh dan tahap-tahap pemerolehan pengetahuan ilmiah yang bersifat sistematik akan sangat membantu tercapainya suatu kepastian kebenaran ilmiah yang diharapkan. Yang ketiga yaitu intersubjektif. Suatu hasil penelitian ilmiah, konsep ilmiah, teori ilmiah, dan hukum ilmiah harus dapat diuji
yang diaktifkan oleh peneliti atau ilmuwan lainnya, maka sifat subjektif pada kesempatan berikutnya dapat dijamin. Dan apakah ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Kalau ada, coba jelaskan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang pertama dapat kita lihat dari sisi karakteristik. Karakteristik yang ada pada ilmu yaitu pengkajian objek yang telah dijelaskan dan dijabarkan secara sistematis dengan metode tertentu. Sedangkan pengetahuan sendiri adalah suatu hal yang diketahui oleh seseorang tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Pengetahuan tidak dapat dipelajari oleh umum karena belum diuji kebenarannya. Oleh karena itu, objek dari suatu pengetahuan belum dapat disusun secara sistematis seperti ilmu. Pengetahuan merupakan bagian dari ilmu, namun suatu pengetahuan harus diuji dan dikaji terlebih dahulu agar bisa dibuktikan kebenarannya dan disetujui menjadi sebuah ilmu. Saya ingin menambah sedikit jawaban dari Salmi. Menurut referensi yang pernah saya baca, menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak lain adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang yang dijadikan secara harmonik dalam suatu bangunan yang teratur. Jadi, bagaimana sih manfaat dan keuntungan ilmu pengetahuan itu bagi manusia? Tentunya ilmu pengetahuan itu sangat memiliki keuntungan kepada manusia, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Dengan paradigma epistemologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan intelektual manusia. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam batasan nilai etis diharapkan dapat mendorong perilaku adil yang mampu membentuk moral tanggung jawab sehingga pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian semata-mata untuk kelangsungan hidup yang adil dan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk kepentingan subjek manusia melainkan kepentingan objek alam sebagai sumber kehidupan. Kemudian selanjutnya sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsionalnya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian serta mendorong perguruan tinggi untuk kembali ke basis akademik yaitu Tridharma. Kemudian ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Mengapa filsafat disebut ada sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan? Secara singkat, filsafat mencakup segalanya. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan. Disebut sebelum karena semua ilmu pengetahuan khusus mulai sebagai bagian dari filsafat, dan disebut sesudah karena ilmu pengetahuan khusus pasti menghadapi pertanyaan tentang batas-batas dari kekhususannya. Bagaimana filsafat tersebut menjadi sangat penting sebagai ilmu pengetahuan? Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Filsafat ilmu memberikan nilai dari
jelas bagi setiap disiplin ilmu. Jelaskan bagaimana filsafat itu bisa menjadi induk atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat seringkali dikenal sebagai sebutan dari ibu dari segala ilmu. Hal ini disebabkan segala sesuatu bisa dibahas di dalamnya. Tujuan utamanya adalah mencari hakikat dalam segala hal melalui dialog kritis. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.